tam adalah wakaf tam adalah berhenti. Wakaf adalah wakaf pada kata yang sempurna maknanya, baik dari sisi lafaz maupun makna. Ya, sempurna wakaf atau berhenti pada perkataan yang telah sempurna maknanya dan tidak ada lagi yang berkaitan dengan kata selanjutnya, baik kaitan lafaz yaitu i'rab ya ataupun maknanya atau secara tafsirnya, jadi nggak ada kaitan lagi. Nah, wakaf tam itu terbagi berapa? 2. Apa aja? Apa aja Khairun Nisa? Mutlak dan lazim. Ya, wakaf mutlak dan lazim ya. Wakaf mutlak itu apa, Ukti Unita? Oke. Wakaf mutlak adalah wakaf pada perkataan yang sudah sempurna, Ustazah. Sebenarnya dari segi pengertian sama ya, secara umum wakaf tam. Salah pertanyaan Anda ganti. Hukumnya wakaf tam mutlak. Boleh berhenti dan wasol, lebih utama wasol, Ustazah. Hah? Astagfirullah. Lebih utama wakaf, salah tulisan. Lebih utama wakaf. Iya, namanya juga tam ya. Iya. Boleh wakaf dan memulai bacaan pada ayat setelahnya, dan boleh juga wasol karena tidak mengubah maknanya. Tapi kalau wakaf tam lazim, yang lazim itu maksudnya wajib. Harus wakaf wajib berhenti. Iya, wajib berhenti. Tidak boleh wasol. Memulai bacaan pada ayat setelahnya dan tidak boleh dibaca wasol karena katanya dapat mempengaruhi makna, dapat mempengaruhi atau mengubah makna. Tapi tadi Ana bacanya yu'assar tuh lebih ke mempengaruhi maknanya. Dapat bukan merubah ya, salah Ana ini. Dapat mempengaruhi makna ya, yu'assar. Jadi mempengaruhi di sini gimana? Jadi kayak kita bisa salah paham gitu. Akhwat, ngerti nggak? Kita bacanya lanjut, tapi jadinya kita bisa salah paham dengan ayat itu. Nah, di sini ada catatan penting yang kemarin sudah Anda jelaskan. Yang mana ini tertulis di buku Hudal Majid. Ini kayaknya kecil banget teksnya. Nggak kebaca. Nah, wakaf lazim ini, yang wajib ini, itu hanya secara istilahi saja. Yaitu secara tafsir saja ya. Bukan secara syariat ya. Yang berarti apa? Jika kita nih atau qori membaca Al-Quran di depan. Ya, ini kenapa nulisnya di depan ya? Di depan. Di depan banyak orang yang mendengar. Maka lebih baik ya, setipu lagi nih. Maka lebih baik apa? Berhenti agar memperjelas maknanya. Adapun jika siapa dia ini? Qori. Ya, adapun qori kalau misalnya membacanya sendirian, lagi merojaah nih misalnya, dan tidak ada yang Oh ya, adapun dia bacanya sendirian nih, nggak ada yang dengar ya, dan dia tidak membacanya secara wakaf ya, diwasolkan sama dia yang pas wakaf wazim ini, karena misalnya kan namanya murojaah kan untuk mempersingkat waktu ya, karena dia pengen mempersingkat waktu, tapi dia paham apa yang dia baca, misalnya dia wasol pun, tapi dia paham makna yang benar tuh gimana tafsirnya gitu ya, apa yang dibaca itu maka tidak jadi dosa ya, tidak jadi dosa. Jadi yang bikin dosa itu kalau kita salah memaknai ayat itu ya, karena kita wasolkan kemudian kita tidak paham apa yang kita baca itu. Jadi salah paham lah gitu makna ayatnya apa, kita menafsirkannya salah gara-gara kita misalnya berhentinya ya apa kita lanjutkan atau gimana ya. Oke. Sebagaimana yang sudah Ana jelaskan kemarin yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jazari pada matanya yang mana? Yang ini. Yang ini, yang di atas banget ya. Walaisa fil Qur'ani min waqfin yajib wala haramun ghairu ma lahu sabab. Jadi tidak ada di dalam Al-Qur'an wakaf yang wajib atau wakaf yang haram kecuali ada sebabnya ya. Jadi nggak ada
Kalau ada sebabnya baru itu jadi dosa, jadi haram. Tapi kalau nggak ada sebabnya, nggak jadi dosa. Nggak ada yang haram, nggak ada wakaf yang dosa, tidak ada. Oke, kita lanjut ke murojaah ya, atau pengulangan materi tentang ini ganggu banget ya ini tentang wakaf mutlak ya. Yang mutlak tuh yang mana? Yang boleh wasal ya, boleh wasal. Kalau misal pun kita wakaf tuh itu lebih baik ya. Itu biasanya wakaf mutlak itu paling banyak berada pada akhir surat ataupun di akhir ayat ataupun akhir surat bukan ya? Apa Anda salah ketik lagi? Atau akhir surat atau akhir ayat nih? Ntar Anda cek lagi ya. Ragu. Wakaf mutlak berada di, ya benar. Paling banyak di akhir-akhir surat ya, pada di akhir-akhir awakhir suar ya. Misalnya suratnya selesai ya, itu biasanya wakaf tamnya itu mutlak ya. Ayat ya. Oke, ini contoh pada akhir ayat ya. Contoh pada akhir ayat. Salah satunya adalah di surah Al-Baqarah ayat 24 sampai 25. Waquduhan nas wal hijaratu uiddat lil kafirin. Nah, itu contohnya anak-anak kasih tanda hitam ini maksudnya contoh wakaf tamnya itu yang mutlak di sini ya berhentinya ya di akhir ini. Kemudian kita lanjut ya selanjutnya wabasyiril ladzina amanu. Di sini anak taruh tafsir ya, mengambil dari beberapa tafsir. Inilah neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan yang telah disediakan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi ayat yang pertama ini menceritakan azab ya, azab buat orang kafir, yang mana bahan bakarnya aja manusia dan bebatuan. Disediakan buat siapa? Orang-orang kafir. Kemudian ya selanjutnya tafsirnya itu tentang orang-orang mukmin, keadaan orang-orang mukminnya rahmat. Jadi kata Allah itu apa? Dan kabarkanlah wahai Rasulullah ya kepada orang-orang yang beriman. Jadi Allah ingin memberikan kabar gembira untuk orang-orang beriman. Jadi beda kondisi, beda keadaan. Makanya kita wakafkan di sini itu niatnya biar apa? Untuk memisahkan antara ayat tentang azab dan ayat tentang rahmat. Paham akhwat sampai di sini? Paham. Ya. Insya Allah. Nah, tapi kan wakaf mutlak itu katanya tidak merubah makna ya, kalaupun kita lanjut tidak mempengaruhi makna. Seandainya kita bacanya lanjut, kenapa anak pencet? Seandainya kita, suaranya masuk ya ini, anak khawatir hilang lagi nih. Seandainya kita baca wasol pun, misalnya waquduhan nas wal hijaratu uiddat lil kafirina wa basyiril ladzina amanu. Kira-kira rusak gak maknanya? Enggak ya? Enggak, tidak mempengaruhi makna. Enggak apa-apa. Cuman lebih baik berhenti gitu kan. Kalau dari segi tafsir yang kita barusan baca ya. Kemudian contoh lagi, Ana nggak ngasih banyak contohnya ya. Ana kasih contoh yang kira-kira kita bisa pahami bersama karena sebenarnya masih banyak lagi contoh. Ini contoh yang pada akhir ayat ya. Jadi nanti di wakaf mutlak itu nggak hanya di akhir ayat, ada lagi di macam-macam tempat ya. Nah, ini contohnya di surah Al-Baqarah ayat 5 sampai 6. Wa ulaika humul muflihun. Kemudian kita berhenti di sini. Ya. Nah, kemudian kita lanjut ayat selanjutnya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim sampai selanjutnya. Nah, kita coba baca tafsirnya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maksudnya orang yang beruntung apa? Yang berhasil menggapai apa yang mereka inginkan dan
selamat dari keburukan yang mereka melarikan diri darinya. Maksudnya itu adalah selamat untuk beruntung. Siapa yang beruntung di sini? Orang-orang mukmin, orang-orang beriman ya. Yang berhasil apa? Menyelamatkan dirinya dari keburukan. Maksudnya dari kemaksiatan ya, kayak gitu. Nah, ayat selanjutnya innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir, berarti udah beda keadaan enggak? Nah, ini salah satu contoh perpindahan keadaan dari suatu keadaan yang berbeda. Nah, jadi kalau kita wakaf di sini itu kita menandakan apa? Kita memisahkan aja adalah perpindahan antara keadaan orang mukmin ke orang kafir, ya. Kalaupun kita bacanya wasol, berubah mana enggak kira-kira? Enggak ya? Tidak. Ana dengar penjelasan Ustadz, siapa lupa namanya. Jadi beliau bilang kalau kafi ini ibaratkan titik gitu. Titik dalam bahasa Indonesia, tapi masih dalam satu paragraf, masih dalam satu maudhu'. Karena dalam bahasa Arab nggak ada koma ya. Nggak ada koma, nggak ada titik juga dalam Al-Quran. Jadi ibaratkan seperti itu. Jadi berhenti titik aja selesai dalam segi lafaznya, SPOK-nya sudah selesai. Tapi ceritanya misalnya masih ada kaitannya. Itu mah kafi ya, salah itu kafi. Kenapa pada ngomong kafi? Ini tam. Kalau tam itu sudah selesai akhir ceritanya, sudah selesai dari segi lafaznya, sudah ganti cerita baru ya enggak? Sudah ganti kisah baru. Tadi salah, Ana itu menjelaskan yang kafi. Sorry. Kemudian ini cerita, ini contoh dari ayat dari surat Hud ayat 45 sampai 50. Fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Saya berhenti di sini. Wa ila 'adin akhahum huda. Ini contoh, kita berhenti di sini. Nah, kita coba baca dulu tafsirnya. Ini kekecilan enggak sih teksnya? Kecilan enggak? Coba kita lihat. Maka bersabarlah kamu menghadapi pendustaan kaummu. Ya, jadi sini fasbir di sini tuh maksudnya ke siapa? Nabi, ke Nabi ya. Nabi Muhammad atau siapa ya? Nanti anak cek lagi atau aku salah ya. Jadi maka bersabarlah kamu menghadapi pendustaan kaummu. Oh, ini bukan tentang Nabi Muhammad ini nanti anak ya. Ini tentang Nabi Nuh. Tentang Nabi Nuh. Jadi ini yang disuruh bersabar di sini adalah Nabi Nuh alaihi salam ya. Nabi Nuh itu apa sih kisahnya? Yang itu Bahtera ya Ustazah. Iya, yang Bahtera itu ya, anak-anaknya sendiri pun tersesat ya. Iya, anaknya. Mengikuti kaum kufar juga ya. Nah, itulah cobaannya. Jadi tidak menjamin keluarga Nabi itu semuanya beriman. Enggak juga ya. Ya, seperti yang sudah diceritakan sama Allah di dalam Al-Qur'an ya. Difirmankan sama Allah. Nah, di sini Allah menyuruh Nabi Nuh itu bersabar menghadapi siapa? Menghadapi pendustaan kaummu dan gangguan mereka kepadamu ya. Sebagaimana nabi-nabi terdahulu sabar menghadapinya gitu. Ini tafsirnya. Sesungguhnya, nah ini tuh sesungguhnya ini masih satu ayat ya. Tadi baru fasbir doang nih. Sesungguhnya kesudahan yang baik, yaitu maksudnya di dunia dan di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa yang takut kepada Allah. Jadi, ya. Nah, ini akhir dari dari kisahnya Nabi Nuh. Nah, setelah ayatnya itu, dan kami telah mengutus kepada bangsa 'Ad saudara mereka yaitu Nabi Hud alaihi salam ya. Hud kok Hud sih pakai H salah. Hud ya. Jadi udah beda kisah. Di ayat sebelumnya itu akhir cerita tentang ya kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian ayat selanjutnya adalah permulaan dari kisahnya Nabi Hud alaihi salam. Begitu ya. Kita wakafkan di sini. Kalaupun kita lanjutkan juga nggak masalah, tapi lebih baik kita berhenti di situ. Tergantung kita talakinya dengan siapa nanti. Misalnya kita ngambil sana dengan siapa, kata guru kita berhenti di sini dengan alasan kan setiap ulama punya ini sendiri ya, punya hujah atau ijtihad mereka sendiri ya. Kita ikuti saja. Oke, ini contoh wakaf tam di mana? Akhir ayat. Nah, kemudian mutlak ya, mutlak. Nah, kemudian kita lanjut ke wakaf tam mutlak yang di tengah ayat.
yang di tengah ayat, jadi bukan di akhir ayat, di tengah ayat. Di sini Ana berikan satu contoh saja yang kira-kira kita bisa pahami bersama, karena contoh-contoh yang lainnya agak ngeri ya. Takutnya kalian nggak ngerti dan Ana juga takut salah jelasinnya ya, karena perlu pemahaman kaidah bahasa Arab. Di sini ada surat Al-Furqan ya, ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khazula. Nah, ini maksudnya apa? Sini tafsirnya. Sesungguhnya dia di sini dimaksudkan adalah teman akrabku, yaitu sahabatnya atau teman dekatnya, itu telah menyimpangkan diriku dari Al-Quran setelah datang kepadaku. Dan ini berhenti nih, ceritanya wakaf ya. Di tafsir itu ceritanya ayat yang ini. Ja'ani telah datang padaku. Nah, berhenti ya. Dan setan yang terlaknat itu adalah makhluk yang selalu tidak mau menolong manusia. Nah, jadi dalam ayat ini itu sebenarnya itu ada nyambung ayat-ayat sebelumnya ya. Ya. Dalam ayat ini itu terkandung tentang satu peringatan dari menjalin persahabatan dengan teman yang buruk ya. Jadi hati-hati kita dalam berteman. Kenapa? Karena sesungguhnya teman yang buruk itu, sahabat yang buruk itu bisa menjadi penyebab teman dekatnya masuk neraka, ya zubillah min dzalik. Nah, jadi kenapa ada yang bilang wakaf di sini itu adalah wakaf tam mutlak? Karena katanya ini perpindahan perkataannya orang zalim dan perkataannya Allah Azza wa Jalla. Jadi ini salah satu tafsir ya, anak dapat dari buku Hudal Baca. Jadi mengatakan bahwa kalau kita berhenti di ja'ani, ini wakaf mutlak. Kenapa? Karena perkataan pertama yang sesungguhnya dia itu yang pertama ya, yang tadi itu katanya itu perkataannya orang zalim. Bukan orang zalim ya. Sungguhnya dia temanku. Sebentar, Ana lihat lagi. Ini Ana takut salah ngertiin ya. Iya, qaulu zalim. Perkataannya orang, nggak tahu perkataannya orang zalim, nggak tahu perkataannya orang yang terzolimi. Tapi gimana aku Indonesia? Perkataannya orang zalim atau perkataannya orang yang terzolimi? Tapi menurut Ana perkataan orang zalim ya. Apa nih chatnya? Sudah telat. Oke. Kemudian katanya kenapa diwakafkan di sini mutlak? Karena perkataan setelahnya ini adalah perkataannya Allah Azza wa Jalla. Jadi katanya yang ini tuh ya. Maksudnya kata ini maksudnya sebagian ulama mengatakan ini yang ayat selanjutnya atau kalimat selanjutnya itu adalah perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan ya setan itu yang terlaknat adalah setan yang terlaknat itu adalah makhluk yang selalu tidak mau menolong manusia. Memang maksudnya adalah setan itu selalu menyesatkan manusia gitu. Nah, tapi ada pendapat lain di sini. Ada pendapat lain di sini mengatakan bahwa kalau kita berhenti di sini itu wakafnya kafi. Wakaf kafi itu apa kemarin? Dia ini apa kemarin? Dikatakan wakaf kafi akhwat? Wakaf kafi hanya ada kaitan secara makna tanpa ada kaitan lafal gitu ya. Ya. Nah, jadi kenapa katanya kata ulama yang lain itu bukan mutlak tapi kafi, karena masih dalam satu konteks topik yang sama. Jadi masih satu maudhu', masih satu judul gitu, masih satu pembahasan, ngerti nggak akhwat? Masih satu kaitan. Ya. Gitu katanya. Terus pendapat yang lain juga, ada pendapat ulama yang lain mengatakan kafi sama alasannya ini tuh wakafnya kafi katanya. Tapi kenapa alasannya? Alasannya berbeda ya. Alasannya berbeda karena katanya kalimat ayat setelahnya ini masih satu perkataan orang ini yang sebelumnya. Jadi masih perkataannya orang zalim katanya. Ini bukan perkataannya Allah katanya begitu. Jadi tergantung kita mau mengambil tafsiran siapa, kita bertalaki dengan siapa, kita berguru dengan siapa gitu ya, gitu. Jadi memang tentang wakaf ini tuh harus belajar tafsir ya. Harus belajar tafsir dan ini bukan nggak ada kaitannya sekali dengan tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu
tentang kefasihan lisan ya. Kefasihan lisan, bagaimana kita mengucapkan huruf yang benar, bagaimana kita mengucapkan sifat huruf yang benar. Nah, tapi kalau tentang wakaf ini ada ilmunya sendiri. Sebenarnya ilmu ini terpisah ya. Ada babnya sendiri gitu. Ada mata pelajarannya sendiri. Baik. Kita lanjutkan di sini. Paham nggak sampai sini, akhwat? Insya Allah. Insya Allah ya, lanjut ya. Kemarin Ana belum nyari tafsirnya. Jadi Ana hari ini tuh cuma nyiapin materi sedikit. Karena Ana harus cari tafsirnya dulu, takut ya, akhwat. Takut salah-salah. Ana harus menelaah dulu, tanya-tanya guru dulu. Jadi Ana minta maaf ya. Untuk selanjutnya adalah contoh waqaf tam mutlak setelah akhir ayat pada awal kata. Setelah akhir ayat pada awal kata. Maksudnya gimana? Jadi kita berhenti di sini. Misalnya kita berhenti di akhir ayat, kemudian wa innakum latamurruna 'alaihim musbihin wa billail. Berhenti di sini. Wa billail afala ta'qilun. Begitu. Jadi berhenti di awal kata setelah akhir ayat. Paham ya? Nah, kenapa sih kok bisa berhenti di sini? Coba kita lihat lagi ke tafsirnya ya. Sesungguhnya kalian, yaitu kalian di sini maksudnya adalah orang-orang Mekah, benar-benar melewati sisa-sisanya. Maksudnya adalah melewati kampung-kampung kaum Lut dan sisa-sisanya dalam perjalanan safar. Kalian, jadi orang-orang Mekah ini melewati kampungnya kaum Lut ya, dan sisa-sisanya dalam perjalanan safar sampai apa? Sampai di waktu pagi. Dan kalian juga melewatinya di waktu malam. Jadi berhenti di sini. Jadi kayak masih konteksnya, satu konteks. Dan kalian juga berhenti di waktu malam. Maka, mengapa kalian tidak merenungkannya katanya? Sehingga kalian merasa takut ditimpa seperti apa yang telah ditimpa mereka gitu. Paham nggak akhwat dari sini tafsirnya ya? Jadi ini adalah cerita tentang kaum Lut ya. Jadi ini surah As-Saffat ayat 137. Kok 139 ya? Salah tuh nih 138 ya. Jadi berhenti pada kata Allah. Jadi ada dua pendapat ini akhwat ya. Jadi yang pertama berhenti pada kata wabillail itu katanya tam atau sempurna. Dan berhenti pada kata afala ta'qilun, seandainya kita berhentinya kayak gini, wabillaili afala ta'qilun, itu lebih sempurna maknanya, itu katanya, ya. Ya ini menurut pendapat ulama yang pertama. Kemudian pendapat ulama yang lainnya mengatakan kalau kita berhenti di kata wabillail itu kafi, katanya, hukumnya kafi. Sedangkan kalau berhenti pada kata afala ta'qilun itu baru tam. Begitu akhwat ya. Gitu. Paham sampai di sini akhwat? Jadi apa yang Antuna simpulkan sampai sini tentang wakaf ini ya? Memang benar-benar harus pakai tafsir ya. Tidak nggak cukup melihat terjemahan, tapi benar-benar harus paham tafsir ya nggak? Kalau kita nggak paham tafsirnya kita juga nggak ngerti kenapa kita harus berhenti di situ. Gitu, harus tahu tafsirnya seperti apa. Ini suaranya masuk nggak? Soalnya nggak dengar suara kalian. Masuk, Ustazah. Oke, paham sampai? Gimana? Enggak, masuk suaranya Ustazah maksudnya. Oh iya. Paham ya sampai di sini? Kalau sudah paham, Anda akan masuk ke waqaf tam lazim. Waqaf tam lazim itu biasanya tanda di dalam mushafnya itu yang mim kecil. Ya, itu juga biasanya dibilang di yang tanda mim kecil itu biasanya dibilang waqaf lazim ya nggak sih? Waqaf lazim. Wajib berhenti gitu ya. Nah, itu contohnya, contoh waqaf tam lazim ada di surat Al-An'am ayat 36. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un.
Ya, ana ambil di sini tafsir dari tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah ya. Ya, tafsir dari Al-Madinah Munawwarah dari markaznya Ta'zim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafiz, yang mana beliau ini adalah Profesor Fakultas Quran di UIM ya, Universitas Islam Madinah. Jadi di sini beliau menafsirkan ya, hai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang menerima dakwahmu adalah orang-orang yang mendengar dengan telinga yang sadar dan hati yang jujur, yang mencintai petunjuk dan menaati apa yang didengarnya. Ini merupakan ciri-ciri orang-orang yang benar-benar beriman, yang tetap teguh bersamamu, dan bersabar dalam menjalankan dakwah. Nanti ceritanya, yasma'un. Jadi menceritakan orang-orang yang apa? Yang mendengarkan perintah Allah dan menaati perintah Allah. Itu siapa? Orang-orang yang beriman ya. Ya enggak? Orang-orang yang hidup. Maksudnya hidup apa di sini? Kesadarannya, hatinya, mencintai petunjuk Allah dan lain sebagainya seperti yang Anda bacakan tadi. Wal mauta di sini maksudnya yang mati, orang yang mati maksudnya adalah adapun orang-orang yang tidak menerima dakwahmu seperti orang-orang kafir dan musyrik, mereka adalah mayat-mayat. Sampai dibilang mayat ya. Maksudnya orang yang mati. Maksudnya apa? Meskipun mereka masih hidup. Meskipun masih hidup, tapi karena mereka ini tidak menerima mendakwah Allah, ya, mereka ini kafir dan musyrik misalnya. Mereka ini udah seperti mayat. Kenapa? Karena kehidupan sesungguhnya bagi manusia tersembunyi pada penerimaannya terhadap cahaya iman dan Islam. Mereka menolak cahaya iman dan Islam. Nah, orang-orang kafir itu adalah orang-orang mati dalam rupa manusia hidup, ya. Sampai dikatakan seperti itu ya, ngeri sekali. Allah akan membangkitkan yab'atsuhumullah summa ilaihi yurja'un. Dan Allah akan membangkitkan mereka setelah kehidupan dunia mereka berakhir, mereka akan kembali kepadanya, yaitu kepada Allah, dan akan ditanya tentang amal perbuatan mereka di dunia. Kenapa kita lazim berhenti di sini ya? Di Mushaf Madinah juga ada ya tanda wakaf lazim. Karena kalau kita wakaf di yasma'un, karena kalau misalnya kalau seandainya kita wasal pada kalimat yasma'un, wasal itu apa akhwat? Kita baca sambung, misalnya innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Sebenarnya boleh nggak sih kita lanjut bacanya? Boleh kalau kita baca sendirian, saya buat murojaah, nggak ada yang mendengar gitu ya. Tapi kalau misalnya kita baca depan orang banyak, misalnya lagi ngajar, lazim untuk berhenti. Kenapa? Karena dikhawatirkan orang mengira di saat misalnya orang ini kita orang Arab lah contohnya, mereka paham bahasa Arab, mereka paham Al-Qur'annya, paham bahasanya. Nanti orang mengira kalau kita baca wasol, orang yang mati, yaitu maksudnya orang yang mati di sini apa? Orang yang mati hatinya ya. Sama seperti orang yang hidup, apa? Menerima dan mendengarkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita baca wasol, nanti disangkanya ini masih satu makna. Jadi disangkanya nanti, oh jadi orang yang beriman maupun yang nggak beriman itu bisa menerima apa namanya? Bisa menerima dakwah Allah. Salah dakwah Rasulullah SAW gitu. Paham ya akhwat sampai di sini? Paham nggak? Anda agak celetot-celetot. Ini masuk nggak suaranya nih? Takutnya Anda mental lagi nggak sadar. Halo? Masuk Ustazah, masuk. Masuk ya? Ngerti ya sampai di sini? Ya, insya Allah Ustazah. Kemudian contoh yang Anda ambil lagi di sini. Ini banyak ya di buku Ustazah Ronia juga ada, ya kan? Ada kan di buku Ustazah Ronia? Kalau nggak salah, innama yastajibul ladzina yasma'un. Cuman di buku Ustazah Ronia itu nggak dijelaskan alasannya kenapa di situ jadi wakaf tam lazim ya. Jadi Ana lihat di buku ini di buku Taisir Rahman, penjelasan ini kenapa ini ada dijelaskan. Kemudian ada di surat Yasin ayat 76. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Itu tafsirnya apa? Ini perkataan untuk Rasulullah. Wahai Rasulullah, janganlah kamu bersedih, ya, janganlah kamu bersedih
Jangan tipu anak ini. Janganlah kamu bersedih karena ucapan mereka yang menyatakan sesungguhnya kamu bukanlah seorang utusan atau sesungguhnya kamu adalah penyihir. Ini kenapa hilang ya? Oh, ke bawah. Oh, ini masih lanjut akhwat, sorry. Jadi ceritanya berhenti di sini ya. Wahai Rasulullah, janganlah kamu bersedih karena ucapannya mereka. Mereka di sini orang-orang kafir ya. Mereka mengatakan, berhenti di sini misalnya. Mereka mengatakan apa? Sesungguhnya kamu bukanlah seorang utusan ataupun sesungguhnya kamu adalah seorang penyair dan kebohongan-kebohongan lainnya ya yang dituduhkan kepada Rasulullah. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka perlihatkan. Tidak ada sesuatu yang samar bagi kami dan kami akan membalas mereka atasnya. Oh, ternyata berhenti di sini ya. Ya, maksudnya sampai sini berhentinya tentang omongan-omongan. Kemudian setelah qaulihim ini inna na'lamu ma yusirruna. Allah tuh Maha mengetahui apa yang itu ya. Jadi Allah Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka perlihatkan. Jadi tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah ya. Semua Allah tahu. Allah tahu apapun. Ya Allah Ta'ala tahu apapun yang kita sembunyikan, mau kita lihat apapun Allah tahu. Mau kita sembunyiin seperti apapun Allah tahu. Kita bisik-bisik sekecil apapun suaranya Allah Maha tahu. Dan kami akan membalas mereka atasnya. Allah akan membalas semua perbuatan yang buruk ataupun baik ya, begitu. Jadi kenapa kita lebih baik ya? Kita wajib wakaf di sini. Karena kalau kita bacanya sambung wasol, nanti seakan-akan orang mengira itu tuh satu perkataan atau kita salah paham. Oh, ini tuh masih satu perkataan. Nanti kita mengira semua ini tuh perkataannya orang kafir. Nanti kalau dia nggak akhwat, misalnya nih, wahai Rasulullah janganlah kamu bersedih dengan perkataannya mereka. Mereka dikatain soal Rasulullah tuh dikatain, kamu tuh bukan Rasul, kamu tuh bukan seorang utusan, kamu tuh gila, misalnya kamu penyair apapun itu ya. Kemudian kalau misalnya kita baca wasal nanti dikiranya ini tuh perkataannya orang kafir. Sungguhnya kami tuh mengetahui kami apa yang tersembunyi gitu. Disangkanya takutnya salah paham, nanti mengira yang salah paham. Makanya lebih baik berhenti di sini. Gitu. Padahal sebenarnya kan kata yang selanjutnya ini perkataan siapa akhwat? Perkataan Allah gitu. Begitulah. Takutnya nanti perkataan ini tuh disangkanya perkataan orang kafir gitu loh. Di sini kan Allah berfirman, oh Rasulullah janganlah bersedih atas perkataan mereka. Nanti takutnya disangkanya yang dimaksud perkataan di sini adalah perkataan yang ini. Padahal bukan itu maksudnya perkataannya. Paham nggak akhwat? Ya, sedikit-sedikit Ustazah. Sedikit-sedikit. Ngerti ya, kenapa dia jadi lazim gitu, kenapa jadi harus berhenti, wajib berhenti. Begitu kira-kira. Karena kalau kita wasal kan maknanya jadi berpengaruh ya. Kita bisa jadi salah paham juga. Kita kira nanti, oh orang kafir tuh ngomongnya itu, padahal maksudnya bukan itu. Orang kafir tuh bukan itu, tapi beda lagi ya. Nah, di sini ada contoh terakhir ya, insya Allah pembahasan kita sampai sini dulu. Yang wakaf kafi lihat nih masih kosong ya. Belum selesai anak ketik, baru judulnya aja. Insya Allah ditunda besok ya. Nah, contohnya di surat Ali Imran ayat 181. Laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. Jadi ditafsirkan di sini Allah membeberkan aib-aib orang-orang Yahudi yang kafir dengan menegaskan bahwa dia, yaitu Allah, mendengar perkataan buruk mereka. Jadi orang kafir ini mengatakan apa tentang Allah?
Allah itu miskin katanya, sedangkan kami kaya. Itu perkataannya orang Yahudi. Ya. Nah, kemudian Allah mengatakan apa? Kami akan menuliskan perkataan ini di dalam buku catatan amal mereka ya. Mereka yang ngomong kayak gini nih. Mereka juga membolehkan ya. Siapa mereka ini maksudnya? Orang-orang Yahudi tadi ya, membolehkan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Kami akan menyiksa dan menghinakan mereka atas perbuatan itu. Dan kami akan katakan kepada mereka ketika mereka sedang dalam azab, rasakanlah fazuku wa naqulu zuku azab al-harik. Ya. Rasakanlah azab neraka jahanam yang membakar, yang membara hari. Begitu. Itu tafsir dari ayat yang tadi. Kenapa kita lebih baik kita berhenti di kata agniya? Karena kalau kita seandainya kita baca sambung, kita wasol kan, nanti kita akan mengira bahwa perkataan tadi itu adalah kalau misalnya kita baca semuanya nih satu nafas nih misalnya ya, nanti takutnya kita mengira semua ini adalah perkataannya orang kafir. Padahal setelah dari ini itu adalah udah beda ya. Padahal perkataan orang kafir cuma sampai ini aja, innallaha faqir wa nahnu aghniya. Nah, sanaktubu ma qalu wa nah ini udah perkataan siapa? Perkataannya Allah Azza wa Jalla tentang orang kafir. Sini Allah yang berbicara. Kalau yang ini perkataannya orang kafir. Kalau yang ini Allah menceritakan atau memberikan pernyataan tentang orang kafir. Begitu. Paham akhwat sampai di sini? Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ada pertanyaan? Ustazah, nanti kalau sudah selesai bab ini, boleh minta PDF ininya ya Ustazah? Iya boleh, tapi mau Ana rapiin dulu, terus kayaknya Ana mau cari editor buat rapiin dulu kayak acak-acakan gitu. Butuh waktu memang bikin kayak gini, Ana udah lama nggak megang laptop soalnya. Ya agak gaptek sedikit, udah lama. Ya Afan ya, Ana nggak apa-apa kan menjelasin bab wakaf nih agak lambat sedikit nggak apa-apa kan? Soalnya Ana juga agak takut menjelaskan bab wakaf karena Ana juga ilmunya belum terlalu mahir tentang bab tafsir. Jadi sebelum Ana menyampaikan ke Antuna, Ana harus belajar dulu, harus memahami dulu tafsirnya. Apalagi buku yang kita punya bahasa Arab dan Ana harus menjelaskan dengan bahasa Indonesia itu kayak tugas 2 kali bagi Ana ya. Pertama, Ana harus memahami dulu dari segi bahasa Arabnya seperti apa. Kemudian kedua, Ana rangkai dengan kata-kata bahasa Indonesianya. Ya itu tinggal mudah sekali ya, karena nerjemahin itu. Ya, gak apa-apa ya. Nah, insya Allah semoga besok wakaf kafi atau Hasan udah selesai. Iya, Ustazah, nggak apa-apa. Kami juga lagi mempelajarinya pelan-pelan, Ustazah, kalau langsung banyak ya memahaminya gitu, Ustazah. Karena justru belajar bab wakaf dulu langsung banyak dan itu Ana cuma bengong doang dan setiap Ana bab wakaf ujian Ana jelek karena nggak ngerti. Karena karena bab wakaf ini butuh tafsir ya, butuh pemahaman yang dalam, butuh ilmu yang lebih. Kita perlu, jadi setelah ini gimana Antuna perlu sekali belajar tafsir itu perlu sekali. Jadi kita tahu wakaf di mana gitu. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Belum, Ustazah, lagi memahamin dulu. Hikmahnya Antuna baru belajar sampai sini, misalnya bab wakaf apa kira-kira? Apa yang Antuna dapatkan di sini kira-kira? Nasif dulu Jadi kalau berhenti itu ya lihat-lihat gitu, Ustazah. Apakah ini artinya masih bersambungan atau enggak maknanya kayak gitu. Masih berkaitan apa enggak kayak gitu. Jadi kita menuntut untuk lebih mentadaburi ayat Al-Quran ya. Jadi kita nggak sembarang asal baca, tapi menuntut kita mau nggak mau harus paham apa sih yang dimaksudkan di situ ya nggak. Jadi lebih harus mentadaburi Al-Quran ya. Pokoknya di bab ini menyadarkan ini masih jauh kali ilmunya. Baca sekedar baca, kadang paham, kadang enggak gitu ya. Karena ilmu tafsir itu luas banget. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lain, Ana tutup. Sudah pas jam 2. Ana mohon maaf ke segala kendala yang terjadi. Udah, nggak ada lagi pernyataan, pertanyaan, atau
atau ada salah Ana tadi koreksi boleh? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada dan cukupkan. Khairunisa ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Ana cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Semoga Antuna paham dengan apa yang Ana jelaskan ya. Jika ada kesalahan nggak apa-apa, ditegur aja, boleh secara langsung di sini baik-baik atau Japri boleh. Jangan Japri lah, di grup aja. Japri udah rame banget ya. Takut nggak kebuka. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.